Pak ini adalah sosok orang yang luar biasa di Al-Khidmah, khususnya di Al-Khidmah. Beliau tokoh nasional, terus apalagi di Jawa Tengah, apalagi di Kabupaten Semarang. Saya tidak bisa melayani semampunya. Makanya Pak Has itu khidmah kepada Yai dan kepada semua jemaah itu. Bahkan Pak Has itu kan yang terkenal itu dengan sistemnya. Pak Has itu kan meninggalkan sistem. Betulnya kan? Ya. Iki waktu itu dawuhnya begini. Iki Gus Rosi kudu ngancani aku. Sampai akhirnya beberapa orang pun telepon ke saya. Dan celakanya saya juga tidak bisa. Dan tidak waktu begitu lama beliau wafat. Geloku kan umpun-umpun sampai sekarang. Oh benar ya itu. Masya Allah. Saya nggak paham. Gelo nih Masya Allah. Itu diantaranya ketajaman mata batinnya itu. Sehingga saya tahu betul. Oh ternyata Yai mau. Dan ketika Yai Hasanuddin mau wafat. Saya mimpi dan saya sampaikan kepada ustadz-ustadz PMC khususnya yang besar-besar. Seminggu sebelum itu saya ngomong bahwa kayaknya kita mau kehilangan orang tua. Tapi siapa saya tidak tahu. Dan ternyata Yai Hasan. Itu juga ada. Yai Rori itu secara rohaniyah langsung bisa meruang dan mewaktu ke muridnya masing-masing. Ini daunnya Pak kepada saya. Atau pemberitahuannya Pak kepada saya. Kuki mengaplikasikan bagaimana ini. Saya kan ketua Al-Khidmah. Masa saya diam saja? Kalau Yai itu pakai keramat rohaniyah, saya akan pakai teknologi. Saya jadi wong kuwi dijegurke ngono wae. Neng aja nganti mati. Paling ora sak guru, kira-kira sak guru. Sebenarnya dijuarake engko ora gelegen dhewe tapi ora mati. Berarti ngoten. Akhirnya bisa berenang dan seterusnya. Saya ulangi lagi ibaratnya kolam renang, ngader wong kuwi, sementing jegurke, tapi aja nganti mati. Paling ora kedalamannya sak guru nih. Sudah kita ukur ya, kemampuan personalnya sudah kita ukur. Itu menurut jenengan apa? Peribahasa itu gimana ya? Oh itu luar biasa itu. Berarti dibutuhkan kemampuan untuk mengukur kemampuan seseorang. SDM dan seterusnya itu kaitannya. Dan Yai Hasanuddin itu piye soal itu. Benar. Karena ada saya melihat begini. Yai Hasanuddin itu ngader orang itu sampai enggak krosos orangnya nanti dikader. Dan dia menikmati. Tiba-tiba aku jadi Al-Khidmah. Enggak ada ajakan untuk yuk Al-Khidmah enggak ada. Salah satunya itu. Pokoknya bagaimana orang suka nyaman dengan yang dengan berwiridan, bermanakib, dibikin nyaman dulu. Tidak lagi dia sebut bahwa ayo kamu masuk Al-Khidmah, enggak ada itu. Tapi mahabbahnya karena diajak oleh beliau itu dikenalkan. Ya ibaratnya dijegurke tadi, akhirnya hatinya terfoto. Akhirnya mencintai majelisnya Hadratus Syekh. Dan setiap kita bermajelis ngopi, duduk-duduk, saya ingat sekali itu selalu kalau dawuh itu bilang begini, dawuhnya begini, Yai itu begini gitu. Selalu yang dibawa daunnya Yai Asror. Iya betul. Itu seperti itu. Betul. Jadi luar biasa ini. Bahkan dawuh Yai yang saya tidak paham, akhirnya yang memberikan pemahaman terkait dawuh Hadratus Syekh Yai Hasanuddin. Gini aja. Ini luar biasa, makanya sebenarnya nggak cukup waktu. Makanya gini aja.
saya akan mencoba Hmm. bagaimana ajaran-ajaran beliau Hmm. atau teknis-teknis simple, Iya, ya kan? ya. Beliau, beliau memang itu memadukan semua, memadukan segala ilmu jadikan satu. Iya. Terus menurut kemampuan lawan bicara, akurasi seperti apa ya? Gini lah, angel aku ngomong ya. Saya tak ngomong ke dia, diantaranya begini. Iya, iya, iya. Nis, mungkin dasarnya begini loh. Eh, Karena totalitasnya Yai Hasanuddin ke Yai, apa-apa Yai, apa-apa Yai, apa-apa Yai. Itu betul-betul Yai betul gitu kan. Iya, benar. Bukan, kan ada orang yang macak. Apa-apa ini Mbak Yai Sorori ya. Tapi kan mana DE kan? Bukan. Iya, iya, benar-benar ada. Kalau Yai Hasan tidak begitu. Bener-bener Memang. digawa nih ngene. Iya, iya. Dohiron wa batinan wa ruhaniyatan wa masyarakatan. Terus begini, memang kalingan. Iya. Jadi letak dasar. Ini masih lama atau Masih lama. masih lama ini ya? Iya. 10 menitan lah. Iya gini. Makanya sebelum berakhir itu kan, karena dasarnya itu dohiron wa batinan wa ruhaniyatan. Pikirannya Pak As, hatinya Pak As, ruhnya Pak As, ketarik ke Yai, sehingga nyumber, bukan begitu kan? Iya, iya, iya. Atau bahasa pondoknya itu laduninya keluar, Keluar. ilmu laduninya, ilmu di luar kontak, di luar box ini Iya, keluar, keluar. kurang lebih begitu. Siri bahasa saya, sirinya guru itu keluar. Keluar. Ya. Dimana pengeluaran itu, keluarnya itu secara teknis, secara detail dan lain sebagainya, ini menurut kemampuannya masing. Si penerima. Nah, karena Pak Aziz itu dikonstruksikan sebagai level nasional dan internasional, maka keilmuannya Iya. meruang dan mewaktu itu. Sehingga saya pernah beberapa hal, jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu Pak Has, amaliyahnya Mbah Yai semua. Pak Has itu latifah 2. Latifah 2. Ya. Di ilmu Thariqah itu ada 7 latifah. Ya. Ya sama di Dawi itu. Jadi setelah dari akad kedua, ini cerita balik lagi. Iya. Pak Has itu di Beat latifah 2. Latifah 1 itu dikirnya la ilaha illallah 165. La ilaha illallah 165. Iya. Allah-Allahnya itu 1000 latifah 1. Ya. Jadi mencang gini kan, latifah 1. Latifah 2 itu agak ke kanan ini. Jadi dikirnya 2000. 2000. Allah-Allahnya 2000. Allah-Allahnya 2000. Setiap ada sholat fardu. Ini wiridan pokoknya. Jadi Pak selain teknis itu juga wiridannya, zikirnya, ketenangannya, riyadohnya, tirakatnya itu memang semuanya ya. Jadi baca Husainiyah, baca Waqiah, sunat-sunat lain itu semuanya. Kuliah-kuliah kalau dibahasakan, kuliah-kuliah bahasa Arab itu seluruhnya. Sehingga mungkin nanti jadi ada ikatan-ikatan terus lagi Pak pernah bilang ini akhirnya kan beberapa Rahasia atau keramat-keramatnya ya Hasanuddin. Iya. Saya kan gejekan itu. Yes. Biaris. Ora ngeten. Ya niku saya itu kadang bosok kadang ora. Jenengan niku nek khususnya kok nangis terus ya. Lah nek khususnya kiai ini sebelahku kok nih. Sebelahku kok nih.
Aku ya double Kak. Kuwi mulai apa melek? Wah, kuwi guyonan, melek kan wis. Bagaimana mungkin? Nek kowe bayangke khususi, paesan imame khususi kan. Ya, ya. Nek sebelah ono Mbah Yasrul. Iya, sorry. Kowe piye kowe? Ya padha ora kuat. Terus lagi beberapa ya itu kadang Pak Sendawi itu kan. Iya. Nis. Dan selalu itu ya. Iya, makanya ketika ada apa-apa ngomong. Iya. Nis. Iya, tapi pesan, so aja domong-domongnya. Karena Nis sudah meninggal terus. Iya. Jadi pas khususi itu Pak Has, itu bahkan orang yang sudah meninggal pun ikut khususi. Ikut khususi ya. Dan beliau bisa melihat. Bisa melihat. Saya juga bilang, "Kuwi merem apa melek?" Wah, melek. Jadi ketika salaman muter khususi Allahumma sholli ala Muhammad sampai yang meninggal sampai ikut keliling. Nanti ketika akan sampai bahas hilang. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Terus lagi ada lagi ini apa? Apa ya? Saya itu pernah bilang sama Pak Hes, Pak Hes, ketika saya umroh, itu kan saya keliling itu tawaf ya. Kan ada bacaan-bacaannya. Iya betul. Pak Hes, aku kok putaran pertama mau coba kok putaran yang berikutnya kok orang iso maca-macane mong yai padha nis. Anaknya dari itu apa kalau sudah ketarik ke rohaninya. Mbah Yai Rori itu selalu itu. Selalu. Ya, terus lagi pas juga pindah hubungannya dengan Kapolres dan yang lain. Ini nih asli nih. Aku begitu salaman karo wong, terus langsung dengar. Oh, ini rahasianya. Apa sing ning pikirane dan sebagainya. Langsung paham. Kayak ono scanner Iya. Smet. Oh ini. Tapi pas ngomong-ngomong lho, ngoten. Makanya saya pada suatu saat itu ada seseorang ingin bertemu dengan Pak Has. Dan sudah saya kondisikan. Pak Has padahal di rumah. Ya kan? Iya. Sampai rumah ini tidak mau menemui. Wow. Akhirnya di ruang tamu yang menemui saya. Iya. Ternyata meh ngapusi wong kuwi. Oh. Ini aku kok tapi saya omongkan dengan tamu. Iya, okay. Aku apa namanya wangi temani kowe. Iya. Saya kadang betul. suruh begitu. Saya jadi ingat gini. Ini penyesalan saya seumur hidup itu diantaranya gini. Saya pernah ditelepon lewat Gus Dida. Iya. Lewat siapa lagi? Itu suruh ngancani ndampingi beliau ketika acara Majlis di Rasika. Waktu itu saya belum bisa karena posisi di luar kota. Kemudian beberapa waktu kemudian dawuhnya itu ditekankan. Iki waktu itu dawuhnya begini. Iki Gus Rosyid kudu ngancani aku. Sampai akhirnya beberapa orang pun telepon ke saya. Dan celakanya saya juga tidak bisa. Dan tidak waktu begitu lama beliau wafat. Geloku tekan umbun-umbun sampai sekarang. Oh benar ya itu. Masya Allah. Saya nggak paham. Iya. Gelo nih Masya Allah. Itu diantaranya ketajaman mata batinnya itu sehingga saya tahu betul ternyata Yai mau. Dan ketika Yai Hasanuddin mau wafat
saya mimpi dan saya sampaikan kepada ustadz-ustadz PMC khususnya yang besar-besar. Seminggu sebelum itu saya ngomong bahwa kayaknya kita mau kehilangan orang tua. Tapi siapa saya tidak tahu. Nah ternyata Yai Hasan. Iya, diantaranya itu. Ya, ya. Saya juga, karena kalau saya sih pasti saya tidak punya kelebihan apa-apa sih. Iya. Cuma kadang-kadang ya itu didawi dan sebagainya. Jadi sepertinya saya tidak tahu Pak Aso begitu juga, saya nggak tahu ini ya. Ya diantaranya itu sebelum meninggal juga begitu. Jadi kode-kode ini saya serang pada sebagainya. Makanya sebelum meninggal setengah tahun sebelumnya, saya sudah jauh-jauh hari, bahkan kurang lebih 5 tahun sebelumnya. Pas ini adalah sosok orang yang luar biasa di Al-Khidmah, khususnya di Al-Khidmah. Beliau tokoh nasional. Terus apalagi di Jawa Tengah, apalagi di Kabupaten Semarang, saya tidak bisa melayani semampunya. Makanya Pak Has itu khidmah kepada Yai dan kepada semua jemaah khidmah. Bahkan Pak Has itu kan yang terkenal itu dengan sistemnya. Pak Has itu kan meninggalkan sistem. Betulnya kan? Ya. Karena mewarisi sistem. Di antaranya kan itu dulu kan ada server, SMS server. Ya, SMS. Itu menyapa. Itu juga ada. Nis, Yai Rory itu secara rohaniyah langsung bisa meruang dan mewaktu ke muridnya masing-masing. Ini daunnya Pak kepada saya. Atau pemberitahuannya Pak kepada saya. Kuki mengaplikasikan bagaimana ini. Saya kan ketua Al-Khidmah. Masa saya diam saja? Kalau Yai itu pakai keramat rohani ya, saya akan pakai teknologi. Saya itu ya imam khususi, saya itu ya ketua Al-Khidmah, saya itu ya khodamnya Yai. Tidak ada dengan kepengurusan, tidak ada batas limitednya. Makanya saya harus mewakili Yai menyapa bahasanya kan. Kepada seluruh murid-muridnya Romo Yai. Orang-orang yang muhibbin, yang suka, murid atau yang suka, maksudnya kan begitu. Akhirnya pas beli server itu untuk menyapa semua. Broadcast ya bahasanya. Broadcast boleh, intinya server yang langsung mengena secara personal. Itu bentuk dari sapaan Pak Has, kasih sayangnya, mendoakan, rasa pedulinya dan seterusnya. Iya. Dan itu luar biasa. Karena cita-citanya adalah bagaimana bisa membahagiakan orang ini yang luar biasa. Salah satu mendikane beliau, bagaimana semampu kita itu bisa membahagiakan. Ya makanya kan hampir rata-rata kalau yang ditemu, ya kan, entah ketemu atau tidak, entah bertemu sekali. Apalagi saya itu, saya di kader Pak Has itu sejak SMP. Kalau tak rasa sejak kapan? SMP kelas 1 saya. Sudah di kader? Iya. Tidak terasa tapi? Tidak terasa. Kelas 1 sampai. Kelas 1 MTS SMP sampai akhir. Oke, alhamdulillah, masya Allah, ini sebuah cerita yang penuh pelajaran khidmah dan luar biasa. Dan satu hal, kata-kata beliau yang populer adalah, saya ingat sekali, hidup tanpa khidmah tidak akan berarti apa-apa. Ini luar biasa. Ini sebuah kata-kata yang sangat memotivasi untuk kita untuk selalu berkhidmah dan berkhidmah. Mudah-mudahan nafas perjuangan Yai Hasanuddin ini kita bisa, sekalipun tidak semuanya, tapi kita bisa meniru kemudian mewariskan kepada generasi kita berikutnya. Iya. Begitu. Terus yang terakhir itu ini detik-detik sebelum meninggal.
Nggih. ya kan? Iya. Detik-detik sebelum meninggal itu memang Pak S itu eh saya tidak tahu rohaniahnya semakin tajam. Saya melihat saja Nggak berani. tidak berani saya. Oh. Biasanya kan dongeng gini kan, Nggih. semakin begitu. Oh. Malah saya ngatke, oh udah berani saya. Waktu detik-detik menjelang wafat beberapa hari gitu ya. Ya bukan beberapa hari ya Pak, beberapa minggu. Berapa minggu. Oh. Ada yang beda. Ada yang beda. Oh. Ada yang beda. Setengah tahun sebelumnya bilang sama saya, setengah tahun. Nis, engko nek aku mati, itu balik lagi, ngapunten nih, Iya. balik lagi. Pas itu khidmahnya. Ini hubungannya dengan saya, jenengan dan beberapa Iya. teman-teman kita kan. Iya, nggih. Gini, Pak As itu memaksimalkan semuanya. Khidmah kepada Mbah Yai Asrori dan khidmah kepada jamaah khidmah. Makanya saya Memposisikan dia. memposisikan diri sendiri ke beliau. Ke beliau, nggih. Ya kan? Ya. Saya akan melayani Pak Has semampunya tak maksimalkan. Makanya diantaranya karena Pak Has itu ngeladeni Yai, ngeladeni jamaah dan sebagainya, saya ngeladeni Pak Has saja. Oh iya. Betul. Makanya kita apa ini loh? Saya secara pribadi bagaimana Pak Has supaya ini adalah pahlawan nasional di Al-Hikmah, ya kan? Ya. Nanti pasti yang ziarah banyak dan sebagainya. Kita akan melayani Pak Has saja dan orang-orang yang akan sowan ziarah kepada beliau dan sebagainya. Makanya beruntunglah bagi kita semua yang ada di Kalirejo, di Ungaran, di Kabupaten Semarang ada sosok beliau. Mari kita bersama-sama untuk melayani beliau. Dengan cara apa? Melayani tamu-tamunya beliau yang akan ziarah. Di antaranya dan memang satu-satunya orang yang menentukan titik makam makbaronya Yai Hasanuddin ya jenengan waktu itu. Iya. Di samping kayaknya waktu itu tidak ada yang berpikir soal itu. Iya, makanya tidak ada, makanya dasarnya itu saya. Pak S itu melayani Yai sedemikian rupa, melayani jamaah dan pengurus sedemikian rupa. Saya akan melayani Pak Yai Hasanuddin. Kurang lebih begitu. Dan satu saya jadi ingat ketika teringat dengan Makbaroh itu yang dulu di dengan resmikan waktu itu Yai Hasanuddin masih Sugeng. Nah itu kan. Itu yang memberi pelajaran yang luar biasa dan tidak semua orang tahu. Luar biasa bagaimana maksudnya? Iya, bagaimana mungkin orang yang masih hidup, beliau sudah bisa merasakan getaran bahwa kalau nanti dimakamkan di sini. Oh iya, Pak dawuh sama saya. Saya persiapkan demikian rupa, saya bilang sama Pak setengah tahun sebelum meninggal itu. Sebenarnya 5 tahun. Pas, sareane wis tak siapke. Wah, kowe muden-medeni. Nah, setengah tahun sebelumnya sudah saya persiapkan sedemikian rupa, supaya bisa ditengok. Terus itu waktu itu kan ada jenengan kan? Ada jenengan, ada Gus Yuda, ada Mas Munir dan teman-teman lain kan? Bahkan ada Pak Puji Bereng kan? Ada Habib Umar. Ya, pas peresmian untuk di antaranya kan saya bilang ini Pak tempatnya. Terus Pak bilang sama saya ya, bilang sama Gus Yuda. Setengah tahun sebelum meninggal. Ya wis Nis. Nek aku sedo neng Indonesia, aku disareke ning kene. Sematur nuwun gue wis nyiapke dan sebagainya. Tapi nek aku sedo ning Malaysia, tolong aku dimakamke ning ngene Malaka, ngene Haji Suudi, Bapak Haji Suudi sama Kak Isah itu. Di sana juga ada merintis pondok, Mas. Iya. Begitu. Nah, terus karena
ya bilang sama saya, sama Mas Yuda. Makanya ketika meninggal, oleh Pak Has itu ketika detik-detik akan meninggal pun, Sana waktu itu toh. iya detik-detik Amin satu akan meninggal pun ngabari itu lewat isyarat-isyarat dan yang lain. Iya. Nah ini bagian dari keramatnya Pak Has. Iya. Nah penutupannya ini diantaranya Pak Has setengah tahun sebelum meninggal sudah bilang begitu. Terus Hamin satu meninggal Hmm. juga bilang Memberi. lewat isyarat-isyarat tapi jelas. Ini sebenarnya nggak boleh diungkap. Juga Pak saya tidak apa-apa. Yaitu diantaranya itu kalimatnya begini. Jam 12 malam Ya. lebih ketika saya di Gazebo PMC Iya. itu Pak Has seperti bilang ini sesok bengi aku sak durunge jam 12 mati loh Nis. Oh. Pakai juga. Kaget ini setan atau apa, saya kan sendirian merokok. Iya. Dikasih Dan beliau waktu itu baru di ICU ya. di karantina saat COVID itu kan. Iya betul. Dan saya pun tidak pernah telepon dan lain sebagainya, tidak pernah. Tapi itu lewat isyarat dan sebagainya. Duh, sampai 3 kali itu bilang begitu. Wah ini jin apa Pak Has ini? Terakhirnya bilang begitu. Penekanan atau begitu? Iya itu penekanannya itu. Nis kowe toto sesuk aku sak durunge jam 12 bengi mati lho Nis. Kok 3 kali lebih. Wah ini betul. Akhirnya saya pasti gitu kurang lebih. Itu maksudnya sampai lucu lagi 7 harinya. 7 harinya. 7 harinya beberapa orang seperti istrinya Mas Roni, istrinya Mas Koko itu diimbani. Kon ngewangi mitong dinone. Allahu Akbar. Lah kok Mbak, lah kok telepon aku nopo? Aku wingi dimani Pak Has kon ngewangi. Maknanya Pak Has setelah meninggal, apalagi Yai kan, tingkat rohaninya itu beda. Makanya setelah meninggal pun bisa nemui lewat mimpi atau isyarat-isyarat yang lain, di mana semuanya ini goalnya adalah bagaimana supaya perjuangan ini lestari gitu kan. Bukan apa-apa, bukan. Iya. Bukan mimpi bertemu Yai, bertemu Pak Has. Untuk kebanggaan itu kan bukan. Hubungannya dengan teknis bagaimana supaya majelis ini tetap terus menerus, bagaimana supaya lebih baik dan diterima siapa saja. Kurang lebih. Iya. Tentu itu sebuah bagian terkecil daripada ruhannya, kesambungan ruhannya. Dan tidak ada jenengan yang mengalami kejadian semacam itu. Secara pribadi saya pun iya. Mungkin kejelasannya lebih pertelon jenengan. Jadi karena saya juga nggak pernah berpikir untuk apa-apa, tapi kemudian tiba-tiba sampai saya tidak kuat dan seterusnya, yang saya yang saya buat ngomong pertama kali ketika saya mendapat pengalaman hal semacam itu, kan jenengan. Dan saya ingat ketika jenengan jam setelah habis subuh kita beli susu, kemudian ke Sengkleh. Yang waktu itu belum pernah berpikir itu adalah makamnya Yai ya. Saya pun selama hidup ke situ 1 kali itu. Di bukit itu jam 4:30 kalau nggak salah. Tiba-tiba saya dipanggil orang. Dipanggil orang, tak kejar sumbernya. Waktu itu masih alang-alang, masih hutan gitu, dengan mengikuti. Saya dipanggil orang. Dan ternyata itu Allahu alam sekarang menjadi makamnya Iya Sanuddin. Semua itu adalah sebuah misteri yang saya sendiri nggak tahu sampai sekaget itu, dan waktu itu saya merasakan hal yang luar biasa dan nggak ngerti kalau itu akan jadi makbarnya. Iya Sanuddin. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini benar-benar bisa menginspirasi kita dan semua teman-teman yang tentu menyimak kanal Media Nusantara
Dan mudah-mudahan ini bermanfaat menjadi sebuah spirit khidmah kita ke depan. Betul. Untuk jamal khidmah ke depan. Betul. Agar Di mana di mana Pak As itu selalu menekankan bahwa bagaimana supaya majelis ini itu istiqomah. Iya. Perjuangan ini istiqomah. Walaupun kita sudah meninggal dunia, selalu begitu. Iya, supaya istiqomah. Makanya ego, bagaimana supaya menghilangkan ego, iya, dan lain sebagainya, karena ada titiknya. Betul. Saya jadi ingat, mumpung ingat juga, saya pernah matur ke Yai Hasanuddin, Yai izin matur, pripun Gus? Yai kok sakit semangat ketika ada hall terus dan seterusnya, kok optimis banget nih Bu. Pripun tuh caranya Yai? Iya. Yai bilang sederhana tapi cukup memukul hati saya. Iya. Itu niatkan semuanya karena membahagiakan Hadratus Syekh. Saya madek, oh iya ya. Jadi tidak ada motivasi pribadi, tidak ada motivasi golongan atau apa, kelompok dan seterusnya. Betul. Jadi ketika kita menggarap proyek hal dan seterusnya, buka majelis mau kecil mau besar, niatnya adalah membahagiakan Hadratus Syekh. Saya merinding. Saya terus mau nangis saya. Subhanallah. Cuma sesederhana itu. Iya. Betul. Akhirnya harus kita letakkan semua keakuan dan seterusnya. Hanya satu kata. Niatkan saja. Betul. Hanya semata-mata membahagiakan hati Hadratus Syekh Ahmad As-Sarari Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Itu yang disampaikan kepada saya. Iya. Dan itu saya pegang sampai detik ini, Gus. Iya. Sampai detik ini. Iya. Jadi apapun yang saya lakukan untuk al-khidmah bukan untuk diri saya, Iya. tapi untuk semata-mata membahagiakan. Kalau sekarang dua, membahagiakan Hadratus Syekh, membahagiakan yayasan. Iya. Iya. Mudah-mudahan Amin. beliau berkenan dan berkenan nuntun kita ketika kita sudah wafat untuk disowankan kepada Hadratus Syekh, kemudian disowankan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu? Amin. Nggih, cekap nggih. Iya, ada satu lagi. Saya juga didoakan. Oh iya, mudah-mudahan panjenengan dan santri-santri PMC di seluruh Nusantara berkembang dan tetap semangat berkhidmah apapun yang terjadi. Maka satu yang menjadi pesan sesepuh al-khidmah, termasuk juga sesepuh PMC, yaitu ketika menggarap proyek atau berkhidmah hendaknya hanya semata-mata membahagiakan guru-guru kita. Itu kata-kata indah dan menyenangkan hati. Iya. Insya Allah nanti akan, panjenengan belum pernah dirasakan, belum pernah. Saya tidak tahu pernah atau tidak, tapi saya pernah. Jadi melihat, diperlihatkan kesenangan, senyum piye gitu. Akhirnya saya menangis jenengan waktu itu sama jenengan. Iya. Dan itu luar biasa. Yes. Jadi kayak senyum tapi ngecek tapi senyum gitu. Iya. Itu luar biasa Hadratus Syekh. Begitu? Cukup nggih. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas salah-salah kata. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini benar-benar memberi dampak kepada semuanya. Iya, supaya semangat berkhidmah dan terus berjuang menjadikan al-khidmah sebagai oase dunia. Dan jangan lupa mengkader. Dan jangan lupa mengkader ini yang penting. Siapa saja dikader. Ya, jangan lupa mengkader. Iya. Dan bukti yang mengkader adalah bagaimana kita bisa mengajak lebih dari jumlah kita. Iya. Gitu ya? Iya. Lebih dari jumlah kita. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita tidak ada niat tendensi apapun terkait diskusi ini, hanya semata-mata menyampaikan kebenaran yang terjadi. Iya. Agar menjadi contoh generasi kita ke depan. Iya, betul. Begitu ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi segala kesalahan yang tidak saya sengaja. Iya. Mudah-mudahan semuanya menjadi bisa berdampak, bisa mengfutuh hati kita untuk selalu
semangat berkhidmah. Iya, iya. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap di kanal media Nusantara, ruang diskusi Orang biasa. Oke. Waalaikumsalam. Mas.